Di awal film, kita akan dibawa ke tahun 1846 yang mana pada saat itu para bajak laut masih merajalela di Laut Eropa. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan kapal nelayan yang sedang berlayar di tengah laut. Tak lama, kapal tersebut disusupi oleh para bajak laut dan inilah aksi mereka. Kapten kapal yang bernama Boden langsung mengemasi beberapa emas batangan miliknya saat tahu kalau kapalnya telah dibajak. Kemudian, Kapten Boden ikut bertempur melawan para bajak laut tersebut. Namun, karena kalah jumlah, para bajak laut itu berhasil mengalahkan tim Kapten Boden. Tak lama, datanglah sang ketua bajak laut bernama Kanner yang menghampiri Kapten Boden. Di sini, Kanner begitu kaget saat menyadari kalau Kapten Boden mempunyai emas batangan yang tadi dibawanya. Kanner menjelaskan kalau emas-emas ini adalah miliknya yang pernah dicuri 10 tahun yang lalu. Kanner ingin Kapten Boden memberitahu di mana ia mendapatkan emas tersebut karena jumlahnya masih ada 1 peti lagi. Sayangnya, Kapten Boden tidak mau memberitahu. Lalu, di waktu yang sama, tahan kanan Kanner mengatakan kalau rumah Kapten Boden berada di pulau bernama Caymanbrek. Sebaiknya mereka geledah saja rumah Kapten Boden, siapa tahu ia menyembunyikan emas yang lainnya di sana. Pada akhirnya, Kanner setuju lalu ia pun menyandra Kapten Boden kemudian mereka menuju rumah sang kapten. 6 hari kemudian, kita akan dibawa ke pulau Caymanbrek yaitu tempat Kapten Boden berasal. Nampak pulau itu yang sangat indah ditambah penduduknya ramah dan saling gotong royong. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan istri Kapten Boden yang bernama Ersel. Terlihat saat itu Ersel sedang meneropong ke arah laut berharap suaminya akan datang pada hari ini. Sayangnya setelah lama dia mati, tidak ada tanda kapal mendekat yang artinya Kapten Boden alias suaminya tidak akan pulang hari ini. Selanjutnya, Ersel pulang ke rumah untuk memberitahu kabar tersebut kepada anak dan adik iparnya. Setibanya di sana, Ersel memberitahu si anak kalau ayahnya tidak akan pulang hari ini. Tampak si anak yang sedikit kecewa karena hari ini adalah ulang tahunnya. Kemudian Ersel juga memberitahu adik iparnya yang bernama Lizie kalau di laut belum ada tanda-tanda kakaknya akan pulang. Mendengar hal itu, Lizie mengerti dengan situasi di laut yang memang cuacanya suka tidak menentu. Kemudian Ersel meminta Lizie agar membawa anaknya main sedangkan Ersel akan memasak untuk makan siang. Malam harinya sebelum tidur, si anak bertanya lagi apakah ayahnya baik-baik saja. Ersel menjawab kalau ayahnya pasti baik-baik saja. Mungkin dia sedang menghadapi cuaca buruk jadi harus terlambat pulang. Lalu Ersel memberikan kado ulang tahun kepada anaknya yang merupakan sebuah pisau belati peninggalan ayahnya. Pagi harinya setelah subuh, Ersel terbangun karena mendengar suara langkah kaki mencurigakan di dekat rumah. Saat dicek, Ersel melihat ada beberapa orang asing mendekat hingga ia pun langsung memindahkan si anak ke tempat aman. Kemudian Ersel mengambil senjata untuk berjaga-jaga lalu inilah yang terjadi. Ersel pun harus ditangkap oleh 3 anak buah Kanner sang ketua bajak laut. Lalu salah satu dari mereka meminta Ersel agar menyerahkan semua harta Kapten Boden. Ersel pun memberitahu kalau semua tabungannya disimpan di balik lukisan. Ketika diambil, mereka malah melempar uang tabungan Ersel karena yang mereka maksud bukan uang melainkan emas batangan. Selanjutnya si gondrong dari anak buah Kanner menunjukkan 1 emas batangan sebagai contoh. Lalu ia meminta Ersel agar mengatakan di mana sisanya emas batangan ini. Namun Ersel menjawab tidak tahu yang membuat mereka akhirnya menggeledah seisi rumah. Saat hari sudah mulai terang adegan berpindah kepada Kanner yang baru tiba di pulau tersebut. Di sini Kanner dihampiri oleh kepala suku yang bertanya, ada apa Kanner datang ke pulau ini? Kanner menjawab kalau ia datang untuk menggeledah rumah Kapten Boden. Mendengar hal tersebut tentu si kepala suku melarang karena seluruh kegiatan di pulau ini harus seizin darinya. Kanner malah menunjukkan senjata sambil mengatakan kalau si kepala suku tidak memberi izin maka peperangan akan terjadi. Selanjutnya Kanner meminta si kepala suku agar melihat ke arah laut yang mana 3 kapal anak buah Kanner akan segera tiba. Dan cepat si kepala suku berteriak meminta pasukan untuk menyiapkan meriam, sedangkan para warga biasa mengungsi di dalam gereja. Sekali lagi si kepala suku meminta Kanner agar menghentikan perbuatannya. Namun Kanner tidak peduli dan malah menyerang si kepala suku. Di balik itu memperlihatkan Ersel yang masih disiksa anak buah Kanner. Hingga di suatu waktu anak Ersel malah bersuara yang membuat persembunyiannya diketahui. Ketika seseorang dari mereka akan menangkap anak Ersel, tiba-tiba Ersel melakukan hal ini. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa Ersel dan kenapa dia begitu hebat. Kembali kepada Kanner yang masih berperang melawan pasukan si kepala suku. Terlihat juga 3 kapal anak buah Kanner yang sudah sampai di sana lalu mereka ikut menggempur si kepala suku. Di tengah pertempuran terlihat Lizie, adik ipar Ersel yang terjebak di suatu rumah. Di sini Lizie harus melihat pemandangan yang mengerikan yang mana si kepala suku sedang dieksekusi oleh Kanner. Kembali kepada Ersel yang kini meminta anaknya keluar dari tempat persembunyian. Ersel berusaha menenangkan si anak lalu, ia bertanya di mana Lizie. Si anak menjawab kalau Lizie sedang pergi keluar mencari bahan makanan.
Tak lama Ercel mendengar suara orang datang hingga ia pun segera bersiap, namun tiba-tiba ternyata orang tersebut adalah seorang pastor gereja. Si pastor mengatakan kalau Kanner dan kelompoknya sudah tiba, jadi Ercel harus segera melarikan diri. Terunggah fakta kalau si pastor sudah mengetahui siapa sebenarnya Ercel. Namun Ercel meminta si pastor agar tidak berisik karena ia tidak ingin anaknya sampai tahu siapa Ercel sebenarnya. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Ercel meminta si pastor agar membawa duluan anaknya ke dalam hutan. Sedangkan Ercel sendiri akan pergi dulu untuk mencari Lizzie, adik iparnya. 15 menit kemudian terlihat Lizzie yang berlari ke kebun jagung untuk menghindari setiap anak buah Kanner. Tak berselang lama Lizzie dibuat shock karena ada yang membekapnya dari belakang dan ternyata itu adalah Ercel. Ercel pun menenangkan Lizzie lalu ia segera membawanya menyusul si pastor dan anaknya. Adegan berpindah kepada Kanner dan anak buahnya yang baru tiba di rumah Ercel. Di sana ia dibuat terkejut saat melihat dua anak buah sebelumnya yang tewas dengan sangat mengenaskan. Tangan kanan Kanner menginterogasi si Gondrong karena sebelumnya dia ada di sana. Si Gondrong meminta maaf dan menjawab kalau ia tidak tahu apa yang terjadi karena dari tadi dirinya ikut berperang melawan si ketua suku. Kanner sendiri kini berusaha mencari barang bukti untuk mengetahui siapa istri Kapten Boden sebenarnya. Kanner berpikir kalau ia orang biasa tidak mungkin dapat menghabisi dua anak buahnya dengan cara seperti itu. Kemudian Kanner pergi ke belakang rumah lalu menemukan jejak si pastor yang membawa anak Ercel ke tengah hutan. Pada akhirnya Kanner mengajak semua anak buahnya untuk mengikuti jejak tersebut. Selang beberapa saat, si pastor dan Ercel tiba di sebuah pohon yang sudah diberi tanda. Tak lama, Ercel dan Lizzie juga datang hingga mereka langsung pergi meneruskan perjalanannya. Singkatnya, Ercel dan yang lain harus menyeberangi sungai yang mana di dalam sungai tersebut dipenuhi oleh buaya. Ercel pun mendahulukan Lizzie dan anaknya untuk menyeberang dengan menggunakan perahu bulat. Setelah Lizzie dan anaknya menyeberang, kini giliran Ercel yang akan menyeberang sedangkan si pastor memilih terakhir. Kemudian Ercel mendengar suara orang-orang datang dan ternyata itu adalah Kanner dan para anak buahnya yang sudah semakin dekat. Ercel meminta si pastor agar segera menyeberang namun si pastor menolak karena ia akan berusaha menahan mereka. Dengan berat hati, Ercel pun pergi duluan lalu kemudian si pastor ditangkap. Ercel yang tiba-tiba merasa tidak tega, ia pun meminta Lizzie dan anaknya bersembunyi di bawah pohon besar. Sementara dirinya akan kembali untuk menyelamatkan si pastor. Ercel berusaha bersembunyi di atas pohon sambil melihat keadaan. Namun sayang, ia harus ketahuan lalu diberondong oleh tembakan. Melihat si pastor yang sudah dihabisi, Ercel memutuskan untuk segera pergi. Lalu dengan cepat, Kanner memerintahkan para anak buahnya juga untuk mengejar. Dari beberapa orang yang menyeberang, hanya ada 3 orang anak buah Kanner yang berhasil menyeberang sungai karena selebihnya diserang oleh buaya. Kemudian Ercel menyerang ketiga orang itu dan kita lihat aksinya. Setelah berhasil menghabisi ketiga anak buah Kanner dari seberang sungai, Kanner berteriak memanggil Ercel dengan sebutan Bloody Mary. Rupanya kini Kanner sudah mengetahui siapa Ercel sebenarnya. Kanner pun meminta Ercel agar mereka melakukan barter saja antara emas miliknya dengan Kapten Boden. Kanner menjelaskan kalau sekarang Kapten Boden sudah mereka sandra dan jika Ercel tidak mau menukarnya dengan emas, maka dipastikan Kapten Boden akan dihabisi. Namun jika Ercel setuju, maka ia akan menunggunya di rumah Ercel saat senja dan Ercel harus datang waktu dengan semua emasnya. Pada akhirnya Ercel menjawab dia lalu kemudian ia pergi untuk memamankan dulu Lizzie dan anaknya. Singkatnya Ercel membawa Lizzie dan anaknya ke sebuah gua yang mana gua tersebut sudah dipenuhi dengan perlengkapan serta persenjataan. Rupanya gua ini sengaja Ercel dan Kapten Boden bangun untuk menjadi tempat rahasia mereka. Di sanalah juga Ercel menyimpan semua emas batangan yang Kanner inginkan. Kemudian Lizzie bertanya tempat apakah ini karena ia baru pertama datang ke sana. Ercel menjawab kalau ini adalah tempat rahasia yang sengaja ia bangun dengan Kapten Boden. Selanjutnya Lizzie bertanya siapa Ercel sebenarnya dan dari mana ia mendapat semua emas itu. Akhirnya Ercel memberitahu kalau saat usianya 12 tahun, ia adalah pelayan untuk para bajak laut yang dipimpin oleh ayah Kanner. Ercel dibesarkan oleh mereka hingga akhirnya ia tumbuh menjadi wanita hebat bahkan menjadi tangan kanan ayah Kanner. Namun di suatu waktu Ercel sadar kalau perbuatannya selama ini tidak benar dan ia ingin tobat. Ercel akhirnya memutuskan untuk mencuri semua emas batangan milik ayah Kanner lalu ia pun kabur. Sampai di mana Ercel bertemu dengan Kapten Boden yang memikat hatinya hingga ia memulai kehidupan yang baru. Setelah menjelaskan semuanya, Ercel meminta Lizzie agar tetap stay dan jangan keluar sampai ia kembali. Setelah itu Ercel mempersiapkan persenjataan karena sekarang ia akan menyerang balik Kanner. Selanjutnya Ercel menyimpan alat peledak di dalam peti emas batangannya lalu ia pun pergi. Di balik itu, Kanner sendiri kini telah menghadirkan Kapten Boden yang akan ia sandrah di dalam kamar. Di sini Kanner menceritakan masa lalu Ercel yang mana ia sudah beberapa kali berhubungan dengan Ercel. Namun Kapten Boden tidak terpancing dan mengatakan kalau sekarang Ercel telah berubah. Selang beberapa saat, Ercel muncul di sumur yang ada di belakang rumah, karena ternyata sumur itu adalah jalan pintas menuju gua. Dengan mode senyap, Ercel menghabisi satu persatu penjaga lalu masuk ke dalam kamar. Tak berselang lama, Ercel tiba di kamar dan akhirnya ia pun bertemu dengan Kapten Boden.
Mereka pun langsung berpelukan lalu Ercel berusaha membuka rantai yang mengikat tangannya. Sayang sekali rantai itu sangat sulit untuk dibuka. Sementara di luar, Kanner mulai menyadari kalau Ercel telah berhasil masuk. Ketika dicek, beruntung Ercel sudah tidak ada dan hanya ada Kapten Boden seorang. Kapten Boden pun mengucapkan selamat sebab mereka semua pasti akan dibantai. Di halaman belakang, tepat di dekat sumur, Ercel menampakkan diri lalu ia dikepung oleh tangan kanan Kanner serta yang lain. Ercel meminta mereka agar jangan mendekat sebab ia sudah menanam beberapa jebakan. Tinggal ada satu anak buah Kanner yang tetap ngeyel dan inilah yang terjadi. Kemudian datanglah Kanner sambil mengatakan kalau momen inilah yang selama ini ia nantikan. Kanner meminta Ercel agar memberikan semua emasnya dan setelah itu ia akan melepaskan Kapten Boden. Pada akhirnya, Ercel menarik tali di dalam sumur lalu muncullah satu peti berisi emas. Sebelum diberikan, Ercel meminta Kapten Boden dilepaskan hingga dengan cepat Kanner segera melepaskannya. Setelah Kapten Boden lepas, tak disangka ia langsung melawan para anak buah Kanner hingga terjadilah keributan. Di suatu waktu, Kapten Boden berhasil dipojokkan oleh Kanner sehingga Ercel memohon agar Kanner tidak menghabisinya. Akan tetapi dengan kejam, Kanner langsung menghabisi Kapten Boden. Kemudian Kanner menangkap Ercel lalu mengatakan kalau sebenarnya tujuan dia bukan mencari emas tapi mencari Ercel. Kanner bertanya kenapa Ercel mengkhianati ayahnya padahal dia yang membesarkan Ercel. Ercel memilih untuk tidak menjawab hingga dipojokkan di dekat sumur. Mereka tidak tahu kalau peti emas yang dibawa Ercel sudah dipasangnya, alat peledak hingga Ercel langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya, Ercel berhasil kabur melalui jalur sumur sedangkan puluhan anak buah Kanner tewas akibat ledakan. Setelah Ercel pergi, tangan kanan Kanner tidak mau ikut lagi dalam memburu Ercel karena itu akan percuma. Kanner yang merasa tangan kanannya tidak setia ia buat langsung menghabisinya. Kemudian Kanner mengajak semua anak buah yang tersisa untuk masuk ke dalam sumur mengejar Ercel. Ercel sendiri kini sudah tiba di gua dan semua lukanya langsung diobati oleh Lizzie. Di sini Ercel meminta maaf sebab dia tidak bisa menyelamatkan Kapten Boden. Dirasa sudah agak mendingan Ercel meminta Lizzie dan anaknya untuk membuat beberapa jebakan karena sebentar lagi pesta akan dimulai. Ercel juga memberitahu kalau di samping ada jalan keluar yang sudah disediakan Scotche untuk melarikan diri. Ercel ingin Lizzie dan anaknya pergi ketika Kanner dan para anak buahnya tiba di sini. Selang beberapa saat terlihat Kanner dan pasukan yang sudah tiba di dalam gua. Ercel yang menyadari hal itu segera meminta Lizzie serta anaknya pergi sambil menyalakan jebakan dan inilah aksi mereka. Tak berselang lama, Ercel dapat menghabisi semua anak buah Kanner dan kini hanya menyisakan Kanner seorang. Kanner pun majak Ercel untuk berduel dalam membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Kanner menunggu mereka di atas gua lalu dengan senang hati Ercel menerima tantangan Kanner. Di balik itu terlihat anak Ercel yang sudah berhasil keluar lewat jalur samping lalu ia naik ke Scotche. Agak tetapi Lizzie memutuskan untuk tidak ikut karena ia khawatir dengan keselamatan Ercel. Kembali kepada Ercel dan Kanner yang kini mulai berduel dan kita lihat aksinya. Mereka terus saja saling menyerang hingga di suatu waktu Ercel berhasil dipojokkan oleh Kanner. Saat Ercel akan dihabisi datanglah Lizzie yang langsung melepaskan tembakan tapi meleset. Namun itu semua membuat perhatian Kanner teralihkan hingga inilah yang Ercel lakukan. Pada akhirnya Ercel dapat menghabisi Kanner. Setelah itu Ercel dihampiri oleh Lizzie dan sekarang mereka bisa hidup dengan damai karena semua musuh di masa lalu sudah pada tumbang. Di akhir film memperlihatkan anak Ercel yang masih berada di Scotche. Lalu ia tak sengaja membuka satu kayunya dan ternyata di sana berisi tumpukan emas batangan yang sengaja Ercel simpan sebagian. Tamat.